Jemaat Tuhan, mari kita bersatu dalam doa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau menempatkan kami di bumi Indonesia, tempat di mana kami boleh lahir, bertumbuh, bahkan mengenal Tuhan. Karena itu ya Tuhan, biarlah ketika kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan, sekali lagi firman Tuhan mengingatkan kami agar kami tidak apatis dengan bangsa ini, tapi kami pun rindu menjadi garam dan terang bagi bangsa ini. Gairahkanlah kami ya Tuhan untuk semakin mencintai bangsa Indonesia. Gairahkanlah kami ya Tuhan untuk berdoa bagi bangsa ini, sebab kami tahu bahwa Engkau pun adalah Allah yang mengasihi bangsa Indonesia. Biarlah Tuhan menuntun hidup kami dengan kebenaran firman Tuhan. Kuduskanlah setiap kami dengan kebenaran firman-Mu, sebab firman-Mu adalah kebenaran yang menuntun kehidupan kami. Dengar doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur untuk kesempatan kita boleh menghadap kepada Allah dan beribadah kepadanya. Bapak Ibu Saudara, kita telah masuk pada bulan Agustus. Dan ketika kita masuk pada bulan Agustus ini, saya percaya bahwa kita ingat sebuah momen atau sebuah peristiwa penting bagi bangsa Indonesia, yaitu adalah peristiwa kemerdekaan Indonesia. Dan hari ini adalah H-1 sebelum besok kita akan merayakan Dirgahayu Indonesia yang ke-75. Bapak Ibu Saudara, 75 tahun yang lalu, berkat usaha para pejuang bangsa, akhirnya Indonesia dapat mengumandangkan kemerdekaan, sebuah kebebasan, sebuah hak untuk mengatur pemerintahannya sendiri. Kita tentu sangat bersyukur Bapak Ibu Saudara, karena berkat jasa para pejuang kemerdekaan, hari ini kita dapat hidup dalam kemerdekaan, kita dapat menjalani kehidupan dengan bebas tanpa ada ancaman daripada pihak lain. Namun Bapak Ibu Saudara, bicara tentang kemerdekaan bukan berarti kita bebas daripada masalah. Sejak awal kemerdekaan, bahkan sampai hari ini, bangsa kita masih terus mengalami perjuangan demi perjuangan mengatasi konflik yang ada. Bangsa kita masih terus bergumul dan masih terus mengalami pergumulan demi pergumulan mengatasi masalah yang ada. Secara khusus belakangan kita tahu ada masalah pandemi COVID-19 yang juga turut melanda bangsa kita dan juga turut berimbas pada banyak hal di tengah-tengah bangsa kita ini. Bapak Ibu Saudara, karena itu bangsa Indonesia perlu belas kasihan Allah. Bangsa Indonesia perlu uluran tangan Allah untuk boleh menjamah bangsa ini. Dan setiap kita Bapak Ibu Saudara, orang percaya, kita perlu rendah hati datang kepada Tuhan dan berdoa bagi bangsa ini. Karena itu hari ini saya mau mengajak kita bersama merenungkan tentang hal ini Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kita bisa datang kepada Tuhan dan berdoa bagi bangsa kita. Mari kita mendasari perenungan firman Tuhan dari Nehemia pasal 1. Nehemia pasal pertama ayat 1-11. Sebuah doa Nehemia bagi bangsa Israel. Nehemia pasal pertama ayat 1-11. Jika Bapak Ibu Saudara telah menemukan bagian ini, saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Nehemia pertama ayat 1-11. Doa Nehemia bagi orang Israel. Riwayat Nehemia bin Hakalia. Pada bulan Kislew, tahun ke-20, ketika aku ada di Puri Susan, datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku, dengan beberapa orang di Yehuda. Aku menanyakan kepada mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan, dan tentang Yerusalem. Ketika kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ayat keempat, ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Kataku, ya Tuhan, Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya.
Berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan di hadiratmu siang dan malam bagi orang Israel. Hamba-hambamu itu dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan kepadamu. Juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Kami telah sangat bersalah terhadapmu dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan, dan peraturan-peraturan yang telah kau perintahkan kepada Musa, hambamu itu. Ingatlah akan firman yang kau pesan kepada Musa, hambamu itu, yakni, bila kamu berubah setia, kamu akan kucerai-beraikan di antara bangsa-bangsa. Tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintahku serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku diam di sana. Bukankah mereka ini hamba-hambamu dan umatmu yang telah engkau bebaskan dengan kekuatanmu yang besar dan dengan tanganmu yang kuat? Ya Tuhan, berilah telingamu kepada doa hambamu ini dan kepada doa hamba-hambamu yang rela takut akan namamu, dan biarlah hambamu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Ketika itu aku juru minuman raja. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, bicara tentang sebuah bangsa atau sebuah negara, saya ingin mengajak kita mengingat kembali apa yang dulu pernah kita pelajari dalam pelajaran kewarganegaraan. Bapak Ibu Saudara, ada 4 hal penting sehingga sebuah bangsa dan sebuah negara bisa terbentuk. Yang pertama, perlu ada daerahnya. Yang kedua, perlu ada orang-orangnya. Yang ketiga, perlu ada pemerintah dan hukumnya. Dan yang keempat, perlu ada kedaulatan atau pengakuan dari negara lain. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya mau mengajak kita mengandai-andai sedikit, membayangkan sesuatu. Jika sebuah tempat tidak punya pemerintah dan tidak punya hukum, apa yang akan terjadi? Saya percaya Bapak Ibu Saudara mungkin ada yang mengatakan kacau, akan ada kekacauan di mana-mana. Untuk menjawab hal ini Bapak Ibu Saudara, saya mau mengajak kita melihat sebuah tempat di daerah Gurun Sahara. Sebuah tempat yang tidak punya pemerintah dan tidak punya hukum. Memang Bapak Ibu Saudara, tempat ini sudah pernah berusaha diakui oleh beberapa negara, namun tidak ada satu negara pun yang berhasil untuk mengklaimnya. Di tempat itu ada beberapa penduduk asli daripada Sahara. Mereka jumlahnya rata-rata 2 orang per kilometer persegi. Kalau saya boleh gambarkan kurang lebih antara jarak rumah saya dengan rumah tetangga saya itu 1 kilometer Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau hari ini kita heboh PSBB, orang-orang di sana sudah dari dulu PSBB Bapak Ibu Saudara. Karena memang tempat tinggal mereka sangat luas sekali dan jumlah rakyat mereka tidak banyak. Nah Bapak Ibu Saudara, di tempat seperti ini, tempat yang tidak ada hukum, tempat yang tidak ada pemerintah, apa yang terjadi di sana Bapak Ibu Saudara? Orang-orang yang tinggal di daerah Gurun Sahara itu, mereka bingung jika terjadi kejahatan atau jika terjadi ketidakadilan, kemana mereka harus melapor? Bahkan saya percaya Bapak Ibu Saudara, orang yang tinggal di tempat seperti ini, mereka hidup dalam kekhawatiran setiap hari. Kenapa? Ketika mereka keluar dari rumah mereka, bisa saja mereka mendapatkan kejahatan. Ketika mereka keluar dari rumah mereka, bisa saja sewaktu-waktu mereka dibunuh dan tidak ada orang yang tahu dan tidak ada pemerintah yang bisa menindak. Bapak Ibu Saudara, bahaya sekali dan sangat kacau sekali jika sebuah tempat, sebuah negara, sebuah bangsa tidak punya pemerintah dan tidak punya hukum. Bapak Ibu Saudara, karena itu keberadaan pemerintah dan keberadaan hukum di sebuah negara itu sangat penting. Waktu kita bisa keluar dari rumah kita bisa berjalan-jalan dengan aman, waktu kita bisa berkendara dengan aman, itu semua karena ada peran pemerintah dan karena ada peran hukum di dalamnya. Bapak Ibu Saudara, kenapa saya mengajak kita menyadari hal ini? Seringkali kita baru bisa peduli dan kita baru bisa bersyukur jika kita tahu bahwa sesuatu itu ada hubungannya dengan hidup saya. Seringkali kita baru bisa kemudian peduli kalau kita tahu bahwa ternyata ada gunanya ya bagi hidup saya. Bapak Ibu Saudara, ketika kita tahu bahwa pemerintah dan hukum itu sangat penting bagi kita,
Maka karena itu kita baru kemudian bisa bersyukur, dan kemudian baru kita tentu bisa berdoa bagi pemerintah kita, bagi bangsa kita ini Bapak Ibu Saudara. Mungkin ada sebagian dari masyarakat kita sering mendengar bahwa pemerintah itu tidak ada hubungannya dalam hidup saya. Yang penting saya tetap hidup dengan baik, saya tetap hidup dengan nyaman, tidak ada gunanya peduli pada pemerintah. Bahkan seringkali ada stigma yang mengatakan pemerintah itu tidak baik. Bapak Ibu Saudara, disinilah kita perlu membedakan. Ada yang namanya oknum pemerintah dan ada yang namanya pemerintahan itu sendiri. Ada yang namanya oknum politik dan ada yang namanya politik itu sendiri. Pada dasarnya pemerintah dan politik tentu punya ideologi dibangun dengan tujuan yang baik, untuk mendatangkan kesejahteraan, untuk menjaga ketertiban yang ada. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kenapa seringkali ada stigma-stigma negatif seperti ini? Yang salah seringkali bukanlah pemerintahnya, yang salah seringkali bukanlah politiknya, tapi yang salah seringkali adalah oknum-oknum tertentu yang memanfaatkannya untuk kepentingannya sendiri. Karena itu, setiap kita pun sebagai bangsa Indonesia, setiap kita sebagai orang percaya, kita perlu tetap mengkritisi, mengawasi, bahkan mendukung pemerintahan kita. Bapak Ibu Saudara, sungguh menyedihkan bukan kalau ada orang yang tidak peduli dengan bangsa ini, mengatakan bahwa tidak ada gunanya peduli pada bangsa ini, tetapi dia sendiri pun tidak pernah berkontribusi, tidak pernah bertindak bagi bangsa ini. Bukankah setiap kita orang percaya diajarkan bahwa pemerintah adalah hamba Allah dan pemerintah ada karena izin Allah? Dan bukankah setiap kita punya panggilan Bapak Ibu Saudara untuk menjadi garam dan terang di tengah bangsa ini? Dan bukankah setiap kita pun dipanggil untuk peduli dan mendoakan bangsa kita? Bapak Ibu Saudara, dalam bagian firman Tuhan yang kita baca, dalam kitab Nehemia memberikan kepada kita teladan yang sangat baik untuk peduli dan berdoa bagi bangsa kita. Bapak Ibu Saudara, jika kita memperhatikan bagian firman Tuhan yang tadi kita baca, di ayat ketiga, ketika Nehemia mendengar kabar bahwa bangsanya, bangsa Israel berada dalam kesukaran besar, berada dalam sebuah kesulitan, waktu itu tembok Yerusalem masih runtuh, belum terbangun. Bagaimana sikap Nehemia Bapak Ibu Saudara? Nehemia berkabung dan Nehemia menangis ketika mendengar kondisi bangsanya. Oh Bapak Ibu Saudara, jika kita memperhatikan siapa Nehemia sebenarnya, Bapak Ibu Saudara, Nehemia kemungkinan bukanlah bangsa Israel yang lahir di Israel. Dia adalah bangsa Israel yang kemungkinan besar lahir pada masa pembuangan dan kemungkinan besar dia lahir di Persia. Bapak Ibu Saudara, ada banyak alasan sebenarnya untuk Nehemia tidak perlu peduli dengan bangsanya. Ada banyak alasan untuk Nehemia bisa cuek saja dengan kondisi bangsanya saat itu. Tapi kita melihat Bapak Ibu Saudara, betapa luar biasanya hati Nehemia bagi bangsanya. Sehingga kalau kita melihat bagian firman Tuhan yang tadi kita baca, Nehemia memanjatkan doa yang sangat indah kepada Tuhan. Doa bagi bangsanya yang saat itu berada dalam kesulitan. Mengapa waktu itu ketika Nehemia mendengar bahwa bangsanya berada dalam kesulitan, dia terbeban? Mengapa tembok Yerusalem itu sangat penting bagi Nehemia? Sebab Nehemia tahu, tanpa tembok Yerusalem, bangsanya gampang sekali dijajah. Bangsanya gampang sekali ditaklukkan oleh bangsa lain. Dia tidak mau bangsanya menderita lebih lama lagi. Karena itu ketika Nehemia mendengar bahwa tembok Yerusalem belum terbangun, betapa sedih hatinya dan betapa berkabungnya dia. Sekalipun Nehemia tidak lahir di Israel, tapi dia merasa bahwa bangsanya adalah tetap bangsanya, umat pilihan Tuhan, dan dia tetap peduli pada bangsanya. Bapak Ibu Saudara, pertanyaannya bagi setiap kita, jika Nehemia tidak lahir di Israel, tetapi dia begitu peduli dengan apa yang terjadi terhadap bangsa Israel, setiap kita yang lahir di Indonesia, besar di Indonesia, bahkan mengenal Tuhan di Indonesia, adakah kita juga peduli dan mencintai bangsa kita sendiri? Dan adakah kita berdoa
bagi bangsa kita ini, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, mari kita meneladani Nehemia dalam kehidupannya dan dalam doa Nehemia bagi bangsanya. Karena itu mari kita bersama-sama melihat bagaimana sikap yang Nehemia miliki ketika dia berdoa bagi bangsanya. Bapak Ibu Saudara, yang pertama, dalam doa Nehemia terpancar sikap hati yang terbeban bagi bangsanya. Kita dapat melihat dengan jelas di ayat keempat, di sana dituliskan, ketika ku dengar berita ini, berita bahwa tembok Yerusalem masih reruntuhan, duduklah aku, Nehemia, menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Bapak Ibu Saudara, inilah reaksi Nehemia. Dia menangis dan berkabung ketika mendengar kondisi bangsanya. Hatinya sangat terbeban ketika mendengar kondisi bangsanya. Kepeduliannya itu muncul ketika dia mendengar bangsanya sedang berada dalam kesulitan. Padahal sekali lagi Bapak Ibu Saudara, ada banyak sekali alasan Nehemia untuk tidak peduli pada bangsanya. Yang pertama, dia tidak lahir di Israel secara langsung. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, waktu itu Nehemia sudah punya posisi yang sangat tinggi. Dia adalah juru minum raja. Jangan salah paham Bapak Ibu Saudara, juru minum raja pada waktu itu bukanlah posisi yang biasa-biasa saja. Juru minum raja pada waktu itu adalah posisi yang sangat tinggi. Kenapa? Karena dia berada dekat dengan raja hampir setiap hari. Bahkan Bapak Ibu Saudara, dia makan daripada makanan raja sebelum raja makan. Karena dia harus mencoba makanan itu terlebih dahulu dan melihat apakah ada hal-hal yang berbahaya yang bisa mengancam keselamatan raja dari makanan itu. Karena itu Bapak Ibu Saudara, dia hidup dekat sekali dengan raja setiap hari. Bahkan seorang komentator berkata bahwa jika dihubungkan dengan relasinya dengan raja, Nehemia itu adalah orang kedua yang paling dekat dengan raja setelah pangeran. Sebuah posisi yang amat luar biasa Bapak Ibu Saudara. Bahkan pada waktu itu jika kita membaca dari bagian firman Tuhan, dikatakan Nehemia berada di Puri Susan, sebuah tempat yang megah, tempat tinggal Raja Persia pada musim dingin. Di sana dikawal oleh 15.000 pasukan Bapak Ibu Saudara. Sebuah tempat yang amat megah. Tetapi di tengah kemegahan kerajaan sekalipun, di tengah posisi yang sangat luar biasa sekalipun, itu semua tidak lebih besar daripada kecintaan Nehemia terhadap bangsanya. Saya percaya ini semua didasari karena cinta Nehemia terhadap Allahnya. Sehingga dia bisa mencintai bangsanya dengan sangat luar biasa karena melihat bahwa Tuhan pun mengasihi bangsanya. Sehingga dia juga mau mengasihi bangsanya. Bapak Ibu Saudara, beban Nehemia terhadap bangsanya, hal inilah yang membawa dia bisa menaikkan doanya di hadapan Tuhan. Ketika kita melihat doa Nehemia, doanya sungguh-sungguh dinaikkan dengan penuh kesungguhan di hadapan Tuhan. Bahkan dia mengatakan, berilah telingamu dan bukalah matamu, dengarlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan ke hadiratmu siang dan malam bagi orang Israel. Bapak Ibu Saudara, ini adalah permohonan yang sangat sungguh-sungguh. Bahkan dia katakan dia menaikkannya siang dan malam. Ini menunjukkan sebuah kesungguhan, sebuah beban yang sangat luar biasa bagi bangsanya. Sehingga dia terus menaikkan doanya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dari Nehemia kita belajar bahwa untuk berdoa bagi bangsa, pertama-tama kita perlu terlebih dahulu punya beban bagi bangsa kita. Dalam doa kita bagi bangsa, adakah kita terbeban dengan bangsa kita Indonesia? Seperti Nehemia Bapak Ibu Saudara, ketika dia melihat permasalahan dalam bangsanya, maka hal itu membuat dia membebaninya dan membuat dia datang kepada Allah. Adakah kita juga terbeban dan prihatin Bapak Ibu Saudara dengan kondisi bangsa kita? Ketika kita mengingat kejahatan yang merajalela, setiap hari ketika kita menonton televisi Bapak Ibu Saudara, ketika kita melihat berita, selalu ada kabar tentang kriminalitas, selalu ada kabar tentang kejahatan. Belum lagi masalah perpecahan, belum lagi masalah suku, agama, dan ras,
masalah korupsi, masalah ekonomi, masalah pandemi virus COVID-19 yang masih melanda. Bapak Ibu Saudara, adakah ketika kita mendengar hal ini, kita terbeban dengan bangsa kita ini? Jangan-jangan jika kita merasa biasa-biasa saja, kita lupa panggilan kita. Jangan-jangan ketika kita tidak peduli dengan apa yang terjadi pada bangsa ini, kita lupa panggilan kita bahwa kita seharusnya menjadi garam dan terang. Dan kita lupa panggilan kita bahwa Tuhan ingin kita mengusahakan kesejahteraan bagi bangsa kita. Bapak Ibu Saudara, seandainya kalau kita berada dalam sebuah kapal dan kita sedang berlayar di tengah lautan yang sangat luas, seandainya ketika kita berjalan-jalan di geladak kapal lalu kita melihat ada seorang yang mungkin kurang waras, dia sedang membolongi daripada lambung kapal, apa yang akan kita lakukan? Apakah kita diam saja dan mengatakan itu bukan urusanku, biarkan saja, mungkin dia yang tidak waras sehingga dia membolongi lambung kapal itu? Tentu tidak, bukan Bapak Ibu Saudara. Kita pasti akan segera menariknya karena kita tahu ketika lambung kapal itu bolong, kapal itu akan tenggelam. Bukan hanya orang tadi saja yang akan mati, tapi kita semua pun akan mati tenggelam. Bapak Ibu Saudara, demikian juga seharusnya dengan kehidupan kita berbangsa. Ketika kita menyaksikan berbagai masalah dalam bangsa kita, masalah-masalah yang tadi saya sebutkan, kemiskinan, korupsi, ketidakadilan, isu-isu SARA, apa reaksi kita? Apakah kita punya hati yang peduli dan terbeban bagi bangsa kita? Sebab apa yang terjadi dengan bangsa kita juga tentu terjadi pada kita. Kesejahteraan bangsa kita pun juga akan menjadi kesejahteraan kita. Adakah kita terbeban ketika kita mendengar hal-hal yang terjadi dengan bangsa kita ini? Sehingga pada akhirnya kita bisa menaikkan doa kita kepada Tuhan seperti Nehemia. Bapak Ibu Saudara, hal yang kedua, mari kita melihat bagaimana sikap yang Nehemia miliki ketika dia berdoa bagi bangsanya. Bapak Ibu Saudara, selain dia punya hati yang terbeban, selain dia punya hati yang sungguh-sungguh bagi bangsanya, sikap kedua yang terpancar dalam doa Nehemia adalah kerendahan hatinya, mengakui kemuliaan Allah dan ketidaklayakan manusia. Mengapa saya mengatakan bahwa doa Nehemia dinaikkan dengan kerendahan hati, mengakui kemuliaan Allah dan ketidaklayakan manusia? Jika kita melihat di ayat kelima, Bapak Ibu Saudara, Nehemia mengatakan dalam doanya, "Ya Tuhan, Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya." Jika kita mengingat, Nehemia sedang mengalami pergumulan bagi bangsanya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ketika dia memulai doanya, Nehemia tidak langsung mengungkapkan keluhannya, masalahnya kepada Allah. Tapi dia terlebih dahulu merendahkan diri. Dia terlebih dahulu memandang kepada kemuliaan Allah. Nehemia, dia memulai doanya dengan perspektif yang benar. Dia tidak sekedar memandang kepada masalah yang terjadi dengan bangsanya, tapi terlebih dahulu dia memandang kepada Allah yang sanggup menolong bangsanya. Dia tidak fokus pada kepentingan manusia, tapi agar kemuliaan Allah dinyatakan di tengah-tengah Israel. Bapak Ibu Saudara, kerendahan hati Nehemia juga ditunjukkan dengan dia 3 kali berkata kepada Tuhan, "Berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarlah doa hambamu." 3 kali kalimat ini diulang, Bapak Ibu Saudara. Dia memohon apa kepada Tuhan? Apa yang Nehemia ingin agar Tuhan dengarkan? Nehemia ingin Tuhan mendengarkan pengakuan dosanya di hadapan Tuhan. Pengakuan dosa bahwa manusia tidak layak di hadapan kemuliaan Allah. Karena itu di ayat 6-11 doa Nehemia berisi pengakuan dosa. Pengakuan dosa tentang dirinya dan pengakuan dosa tentang bangsanya. Nehemia bersyafaat memohon Tuhan untuk mengampuni dosa bangsanya. Sebab dia sadar penderitaan yang terjadi terhadap bangsa Israel adalah karena bangsa itu tidak taat kepada perintah Allah. Bapak Ibu Saudara, kita pun perlu punya sikap rendah hati ketika kita berdoa bagi bangsa dan negara kita. Ketika kita menyaksikan kesulitan yang dihadapi bangsa kita hari-hari ini, mari kita juga datang kepada Tuhan, merendahkan hati kita, sebab kita tahu Tuhan sanggup menolong bangsa kita.
Mari terlebih dahulu kita memandang kepada Allah. Dan yang kedua, kita melihat kepada diri kita. Dan kita mohon Tuhan mengampuni setiap dosa dan pelanggaran yang dilakukan oleh bangsa kita. Mengapa Bapak Ibu Saudara kita perlu mengakui dosa? Sebab kita tahu bangsa kita, bahkan pemerintah kita, mereka juga adalah orang-orang biasa yang bisa salah mengambil keputusan, dan mereka manusia yang butuh anugerah Allah. Karena itu kita perlu berdoa bagi mereka. Firman Tuhan dalam 2 Tawarikh 7:14 mengatakan, dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Firman Tuhan waktu itu berbicara kepada Salomo yang sedang mendedikasikan umat Allah, yang sedang mendedikasikan bait Allah. Namun saat ini Bapak Ibu Saudara, siapa umat Tuhan? Umat Tuhan adalah setiap kita. Setiap kita yang telah ditebus oleh darah Kristus, yang telah menjadi milik Allah. Saya percaya ketika kita sungguh-sungguh bersatu hati, ketika kita berdoa mencari wajah Tuhan dan berbalik dari dosa-dosa bangsa kita, maka Allah akan memulihkan bangsa kita. Ketika kita berdoa bagi bangsa kita, Bapak Ibu Saudara, apakah Allah langsung menjawab doa kita? Allah akan menjawab sesuai dengan waktu dan kehendaknya. Mungkin kita berkata, Cuantau sudah bertahun-tahun, bahkan sejak awal saya menjadi orang Kristen, saya berdoa untuk bangsa saya, tapi kenapa begitu-begitu saja? Apa yang perkembangan yang terjadi setelah saya berdoa? Bapak Ibu Saudara, di saat itulah kita perlu bersabar dan kita perlu menunggu waktu Tuhan dinyatakan. Saya ingat kisah gereja mula-mula, Bapak Ibu Saudara. Gereja mula-mula adalah gereja yang mengalami penganiayaan dari pemerintah Romawi. Bahkan mereka punya sebuah slogan, Bapak Ibu Saudara, di tengah penganiayaan mereka, di tengah apa yang mereka alami, mereka mengatakan, di atas tanah kami disiksa, tetapi di bawah tanah kami berdoa. Di atas tanah kami disiksa, mereka dianiaya oleh pemerintah pada masa itu karena tidak mengizinkan kekristenan ada di tengah bangsa itu. Tetapi mereka mengatakan, di bawah tanah kami tetap berdoa. Bapak Ibu Saudara, kalimat ini keluar dari kondisi seperti apa? Kondisi yang tidak mudah, kondisi yang sulit, kondisi mereka dibenci bahkan oleh pemerintah Romawi pada masa itu. Tetapi meskipun mereka menderita, mereka tetap berdoa. Saya ingat pada tahun 200-an kurang lebih, ada seorang pejabat yang bernama Sebastianus. Pada waktu itu Bapak Ibu Saudara, Sebastianus ini dia adalah pejabat yang sangat baik. Di dalam pemerintahan dia disukai hampir oleh semua orang. Bapak Ibu Saudara, tapi pada waktu itu ada seorang jenderal yang sangat iri dan sangat benci kepada Sebastianus. Tapi jenderal ini tahu bahwa dia tidak mungkin menyingkirkan Sebastianus dengan kebohongan. Dia juga tidak mungkin menyingkirkan Sebastianus dengan cara mencari celah dalam pekerjaannya. Karena itu dia tahu bagaimana cara menyingkirkan Sebastianus. Pada waktu itu dia menuduh bahwa Sebastianus menjelek-jelekan dewa dan kaisar. Mirip dengan kisah dalam kitab Daniel, bukan Bapak Ibu Saudara? Ketika Sebastianus pada waktu itu, ketika dia mau dihukum mati oleh kaisar pada waktu itu, Sebastianus diminta untuk mengajukan pembelaannya. Dan pada waktu dia mengatakan pembelaannya, dia mengatakan kepada kaisar, agama Kristen bukanlah agama yang mengganggu ketertiban, tetapi kami adalah agama yang mendoakan kaisar, karena Tuhan mengajarkan kepada kami, di tengah penderitaan sekalipun kami tetap berdoa. Meskipun dia mengajukan pembelaan demikian, Bapak Ibu Saudara, pembelaannya tidak dianggap dan dia tetap dihukum mati dengan cara dipanah. Tetapi ada hal penting yang bisa kita pelajari dari kisah ini, Bapak Ibu Saudara. Meskipun mengalami penganiayaan, dia tetap berdoa bagi pemerintahnya. Bahkan sampai dia harus menjadi martir pada waktu itu. Bapak Ibu Saudara, apakah Allah menjawab doa Sebastianus? Apakah Allah mendengar doa orang ini, Bapak Ibu Saudara? Ya, Allah menjawab. Kapan Allah menjawab?
20 tahun setelah kematian Sebastianus, maka muncul kaisar yang menjadikan agama Kristen sebagai agama negara. Nama kaisar itu adalah Konstantinus. Dan Bapak Ibu Saudara, saya percaya ketika kekristenan bisa menjadi agama negara pada waktu itu pun adalah berkat daripada doa Sebastianus ini. Dari sini kita melihat bahwa doa kita bagi bangsa kita tidak sia-sia. Doa kita bagi bangsa kita tidak berlalu begitu saja, sebab Allah mendengar kesulitan kita. Allah mendengar jerit kita bagi bangsa ini. Ada kalanya doa kita langsung dijawab, seperti Nehemia jika kita baca, ketika dia berdoa kemudian dia diizinkan oleh Raja Artasasta untuk kembali ke Yerusalem dan membangun tembok. Tapi Bapak Ibu Saudara, ada kalanya juga Allah menyuruh kita bersabar, tunggu waktunya Tuhan, sebagaimana kisah Sebastianus. Tetapi yang indah adalah Allah tetap mendengar doa kita. Allah sendiri yang akan memulihkan bangsa kita ketika kita setia berdoa kepadanya dengan hati yang sungguh-sungguh terbeban bagi bangsa ini, dan dengan kerendahan hati kita ingin kemuliaan Allah dinyatakan dan kita mengakui bahwa kita manusia yang berdosa. Bapak Ibu Saudara, kiranya sebagaimana Nehemia, Allah memberikan kita hati yang terbeban bagi bangsa kita, dan Allah memberikan kita kerendahan hati untuk berdoa bagi bangsa kita. Allah meletakkan kita di tengah bangsa Indonesia dengan maksud dan rencana daripada Tuhan, untuk sesuatu yang Allah ingin kita kerjakan di tengah bangsa ini. Kiranya kita terus boleh berdoa bagi bangsa ini, memohon kemurahan Tuhan bagi bangsa Indonesia, sehingga dalam waktu Tuhan, ketika kita setia berdoa dengan hati yang terbeban dan kerendahan hati, dalam waktu Tuhan, Tuhan sendiri yang akan memulihkan bangsa kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dan mendorong kita untuk terus berdoa bagi bangsa kita. Sebelum saya menutup firman Tuhan dalam doa, mari kita mendengarkan sebuah persembahan pujian tentang doa bagi bangsa. Pujian yang berjudul Doa Kami. Saudara, mari kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Saya mau mengajak kita bersama-sama berdoa bagi bangsa kita. Saudara, mari kita datang kepada Tuhan. Kita bersyukur untuk kondisi bangsa kita saat ini. Secara khusus pada esok hari kita akan memasuki Dirgahayu Indonesia yang ke-75. Mari kita berdoa agar bangsa Indonesia semakin kuat, bangsa Indonesia semakin satu, boleh bersatu sehingga bangsa ini boleh menjalani masalah apapun bersama-sama. Mari kita juga berdoa agar Tuhan boleh memulihkan bangsa kita di tengah segala permasalahan yang terjadi. Kita mohon kiranya tangan kuasa Tuhan boleh menjamah bangsa ini, dan kita berdoa agar kemuliaan Allah boleh dinyatakan di tengah-tengah bangsa kita. Mari dengan merendahkan diri kita boleh berdoa di hadapan Tuhan untuk hal ini. Bapa Surgawi, kami datang ke hadapan Tuhan saat ini dengan penuh kerendahan hati ya Tuhan. Kami mau datang berdoa bagi bangsa kami. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk kondisi bangsa kami saat ini. Secara khusus di tengah-tengah pada esok hari kami akan merayakan Dirgahayu Indonesia yang ke-75. Ya Tuhan, kami berdoa, memohon kiranya bangsa kami semakin kuat, bangsa kami semakin teguh. Biarlah Tuhan persatuan ada di tengah-tengah bangsa ini, sehingga melewati kondisi apapun, melewati masalah apapun, bangsa kami tidak terpecah-pecah, dan bangsa kami tetap boleh kuat menjalani apapun ya Tuhan. Kiranya Tuhan, di tengah-tengah segala permasalahan, di tengah-tengah segala problema dan pergumulan bangsa kami mau datang ke hadapan Tuhan. Kami mau memohon kiranya Engkau Allah yang Maha Kuasa boleh menyatakan belas kasih-Mu bagi bangsa ini. Kiranya Engkau Allah yang boleh memulihkan bangsa kami dalam waktu dan dalam kehendak Tuhan. Kami rindu kiranya kemuliaan Tuhan boleh dinyatakan di tengah-tengah bangsa ini, sehingga ketika bangsa ini boleh menyaksikan kemuliaan Tuhan, mereka boleh menyembah dan memuji kepada Engkau. Bahkan ketika mereka boleh menyaksikan tangan pertolongan Tuhan, mereka boleh melihat bahwa Engkau adalah Allah yang sejati. Dengar doa kami ya Tuhan bagi bangsa kami. Bapa Surgawi, kami bersyukur pada hari ini untuk firman Tuhan yang boleh berbicara kepada kami masing-masing.
Secara khusus untuk kami boleh berdoa bagi bangsa kami. Terima kasih firman-Mu mengingatkan kami akan panggilan kami untuk mengasihi bangsa ini. Akan panggilan kami untuk menjadi garam dan terang di tengah-tengah bangsa Indonesia. Ya Tuhan, kiranya seperti Nehemia, kami pun boleh belajar terus untuk boleh punya hati yang terbeban bagi bangsa ini. Bahkan dengan kerendahan hati, terus boleh berdoa bagi bangsa ini. Berikan kami kesetiaan untuk terus berdoa ya Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu, berkatilah jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Terpujilah Tuhan yang baik. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin.